Halo teman-teman semuanya, saya Anggi Pasaribu. Anda menyaksikan Inside Story with Anggi. Ini adalah buku-buku yang suka saya baca. Dan ini belum ada sepertiganya dari buku-buku yang aku koleksi di rumah. Dan mungkin untuk sebagian orang agak aneh ya kalau ngelihat seseorang tuh masih suka baca buku, kenapa nggak baca e-book aja? Well, beda-beda orang, beda-beda selera. Kalau aku lebih suka megang buku fisik kayak gini karena pertama aku suka sama bau kertasnya. Kedua, kalau baca buku tuh bisa sambil digaris atau bisa diulang-ulang lagi, kayaknya punya hak kepemilikan gitu. Dan sebetulnya dalam satu hari itu pasti aku nyiapin waktu 2 atau 3 jam buat baca buku. Jadi baca buku itu bukan cuma sekedar ngisi waktu luang, tapi memang betul-betul full time dalam membaca. Dan di episode kali ini ada sesuatu hal yang menarik perhatian saya adalah keberadaan taman baca. Jadi tempat ini adalah tempat-tempat favorit bagi anak-anak kecil untuk mereka belajar baca, untuk mereka belajar menulis. Jadi literasi membaca buku dan juga menulis ternyata betul-betul membuat sumber daya manusia kita itu bisa menjadi sumber daya yang berkualitas. Selamat datang di Inside Story with Anggi, masih bersama saya Anggi Pasaribu. Di belakang saya ini ada gang kecil menuju ke kampung buku. Jarang-jarang nih kontennya tuh sekarang yang agak-agak light, tapi ini masih sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu adalah mencerdaskan anak bangsa. Asik. Jadi sambil jalan yuk. Sesuai namanya, kampung buku ini tuh disebut sebagai Taman Baca Masyarakat. Jadi kalau waktu saya kecil nih teman-teman, saya tuh paling suka pergi ke perpustakaan di sekolah, ke library, nama kerennya. Soalnya kalau misalnya ke perpus tuh kan bisa pinjam buku, dari buku novel yang kecil-kecil gitu, sampai buku cerita yang gede-gede gitu kan. Nah, sayangnya kalau menurut riset Kemenkom Info 2021 dan juga UNESCO 2022, minat baca orang Indonesia itu ternyata hanya 0,001%. Berarti yang artinya kalau dari 100 orang, mungkin cuma 1 orang kali yang suka baca ya gitu. Nah, si kampung buku ini kenapa saya tuh kepingin banget ke sana? Yang pertama, karena latar belakang terbentuknya kampung buku ini. Jadi seseorang yang membangun atau yang membuat taman baca ini adalah orang yang suka banget baca, tapi saat itu dia nggak bisa masuk ke perpustakaan milik negara karena pakaiannya tuh nggak appropriate lah. Nah, bener atau enggak, kita dengar ceritanya. Dengar sekarang lagi banyak anak kecil. Coba yuk kita lihat ya. Ini sekitar 200 meter lah menuju ke kampung buku. Saya tuh excited karena pengen tahu kayak apa sih tempat baca untuk masyarakat sekitar, untuk anak-anak sekolah, tapi dengan konsep yang bukan kayak perpustakaan gitu loh, bukan kayak perpustakaan kita di sekolah atau mungkin perpustakaan milik negara kayak gitu. Jadi untuk masuk ke taman baca ini juga sebetulnya lumayan effort ya, karena harus jalan sekitar 200-300 meter. Di tengah-tengah perumahan warga ternyata. Wah, banyak buku. Wah, banyak buku. Permisi, aku boleh masuk gak? Banyak anak-anak. Aku mau masuk harus ngalah. Hai, kamu baru pulang sekolah ya? Iya. Iya? Pulang jam berapa? Kok kamu rajin banget pulang sekolah langsung ke sini?
Sudah bisa masuk. Mas Edi ya? Eits. Mas Edi, saya Anggi. Iya, bisa juga dekat dengan perumahan warga ternyata ya. Ini suatu anak-anak sekolah. Tinggal di sini tidur. Oh, dia tinggalnya di sini. Ini aku baru pertama kali ke sini sih, Mas Edi. Iya, betul kan. Ini namanya Mas Edi yang punya kampung buku, yang mendirikan kampung buku ini kan. Mas ajak jalan-jalan dong, ada apa aja sih di situ? Kita ini dulu, kita tur. Ini kampung buku ada di ujung Jakarta Timur nih. Kalau di seberang kali ini udah Jawa Barat ya. Oh iya benar. Terus ini ada di perkampungan, suasananya ya seperti ini lah ya, sederhana. Coba ya kita Di lihat sini. Ada 4.000 buku. Ada 4.000 buku koleksi ya. Terus buku-bukunya beragam ya. Boleh dipotong aja? Ya, oke, bukunya beragam, mulai dari buku-buku umum, novel, fiksi, ada politik, ada komik, ada buku kesehatan, tapi yang mendominasi buku anak sih. Buku anak-anak yang Iya, paling- buku anak-anak. Oh itu ada komik-komik ya? Ini buku komik-komik, ada Naruto nih ya. Ini yang paling favorit nih KKPK, buku-buku kecil-kecil punya karya. Banyak anak-anak yang mengaksesnya ya. Tunggu bentar mas, bentar. Supaya suaranya nggak kalah sama adik-adiknya. Iya. Adik-adik bentar ya. Jan, di atas dulu Jan. Ya. Jan udah pulang kan Jan? Jadi di sini tuh ada sekitar 4.000 buku, mungkin lebih ya? Iya, Mas? betul, udah lebih dari 4.000 judul buku. Sebenarnya sih kalau dikumpulin lagi ya, mungkin udah sampai 12.000 judul karena keterbatasan tempat. Nah, jadi buku-buku yang judulnya sama kita donasikan lagi ke taman baca yang ada di seluruh Indonesia. Jadi untuk yang saat ini ada 4.000 judul kurang lebih. Ya ampun, ini tuh zaman aku masih SD loh, Iya ya. Detektif Conan. Ya ini buku-buku terbitan Elek Media ya. Ada Detektif Kalau Conan. kalau anak-anak sendiri lebih banyak mereka baca buku apa? Masih komik tuh masih digemari nggak sih? Kalau untuk saat ini buku-buku cergam, jadi buku-buku yang bergambar, yang teksnya sedikit. Nah, di dalam jadi ini di sini ada ruang khusus buku-buku anak. Nah, Buku anak. Di sana kebanyakan cergam, cuman kalau yang ini nggak sebanyak cergam ya. Seperti itu. Kalau ini novel. Itu novel anak-anak. Novel anak-anak coba ditunjukin nih Novel mas. remaja. Iya. Ini novel AKPK ya, yang buatnya anak-anak SD ini. Ini? Iya. Anak SD SMP tuh, banyak yang baca ini, buku-buku seperti ini. Kecil-kecil punya karya. Nah, Soalnya memang kalau baca buku, waktu aku masih SD, SMP, SMA tuh kan paling suka ke perpus ya. iya, Kadang kan kalau baca-baca buku yang kayak begini nih, yang novel anak-anak gitu, meskipun gambarnya sedikit, tapi itu memancing imajinasi sih, ya. emang bertahap sih, jadi anak-anak kan kalau dijelin langsung teks semua full ya. Belenek kayak mau pusing. Gimana gitu, jadi bertahap ada buku-buku cergam dulu yang gambarnya banyak ya. Kalau yang kayak gini nih, ini siapa yang bacain The Lord of the Rings gitu-gitu? Novel-novel terjemahan ya. Itu Siapa yang baca? Ada mas? ada anak-anak remaja, orang tua, bahkan anak-anak ada loh, anak SD baca Harry Potter. Tapi emang betul Harry Potter kan sebenarnya buat anak-anak, ditulis untuk anak-anak. Nah, cuma yang baca ternyata beragam gitu. Ini novel-novel terjemahan yang ada di sisi sebelah kanan. Ini udah lama banget ya mas ya, sampai ini juga kan Sampai kertas lama iya. banget ya. Iya. Ini tuh kan dikasih tanda ya mas ya. Iya. Berarti kalau misalnya orang datang ke sini mau Iya. pinjem itu bisa. Bisa banget. Nanti kalau mau pinjam, nah ditulis di sini nih. Ada membershipnya nggak sih atau enggak? Pokoknya kalau ada yang baru pertama kali datang ke sini, terus mau pinjam, nggak mesti nulis-nulis formulir pendaftaran, langsung aja nulis di kartu peminjaman kampung buku langsung di sini. Jadi buka apa yang mau dipinjam, terus mengembalikannya kapan. Nah, dari situ. Kalau misalnya ngembalinya telat, Oh, nggak apa-apa, yang penting bilang aja gitu, oh belum selesai baca nih gitu ya. Nanti ya, nggak apa-apa. Tapi nggak ada denda? Nggak ada biaya sewa juga, nggak ada. minjem buku juga nggak ada Iya, bayaran nggak ya. ada bayarannya. Memang Jadi ini untuk mencerdaskan anak Iya. bangsa ada pengorbanan nih. Kita lihat ke situ yuk mas, tuh ada apa tuh?
Sama ya buku-buku. Oh, Ini ini ada buku buku. politiknya, siapa yang baca nih Mas? Yang mana ini? Oh bukan politik itu mah VCD itu mah. Oh salah, tempatnya aja. Yang politik sebelah sana. Kalau ini masih novel, nah ini buku-buku biografi. Buku-buku biografi, tokoh-tokoh terkenal ya. Wah ini ada Bung Hatta tuh, lihat, ya kan. Pokoknya pahlawan nasional, terus para penemu ya, terus tokoh-tokoh politik, olahragawan ada di sini. Buku biografi dalam satu rak ini semuanya buku-buku biografi. Kalau kayak buku-buku biografi gini banyak nggak? Apanya? Oh yang pinjam? Yang minjem oh, atau yang jarang baca? nih kalau yang buku biografi ya. Ya paling kalau misalkan ada orang yang pengen tahu tentang tokoh atau baru, atau anak-anak sekolah yang disuruh Tugas ya? tugas ya kesini gitu. Tapi yang paling apa namanya enak dibaca tuh ini seri Y. Seri Y Ini apa? Seri Y ini biografi, cuman kemasannya itu dibikin kayak komik gitu. Nah, jadi lebih enak gitu kalau misalkan mau mengetahui perjalanan hidup seseorang gitu ya. Iya, bagus tokoh nih. tersebut gitu. Aku baru Lebih lihat mengena gitu. Ini tahun berapa nih Mas bukunya? Kalau tahunnya ada di biasanya halaman depan tuh. Biasanya kan ada beberapa kali cetakannya, jadi Ini bisa beda-beda. didetailin kan. deh. Sur. Buat insert. Jadi memang untuk meningkatkan minat baca anak-anak tuh harus dijejelin sama buku-buku yang warna-warni, bergambar gitu ya. Iya, jadi emang PR-nya di si pembuat bukunya ya kan. Pembuat buku kan nggak hanya penulis ya. Di situ terlibat ilustrator ya kan. Terus editor, terus desainer ya kan. Dulu kan ada kan buku-buku kayak gini yang Galileo gitu kan ada ya, Iya, tapi ada. nggak segede Bisa. gini ya. Ada yang lebih tipis. Di mana? Oh, di sini nih. Di sebelah sini. Mana ya? Di situ juga ya. Aku mau lihat masih ada nggak ya buku komik bacaan Komik waktu apa? kecil. Komik apa yang dicari? Dulu waktu aku kecil tuh nonton lagi bacanya tuh kayak Topeng Kaca, Oh, paling Marichan, Kopingho lebih jadul lagi. Detektif Kopingho ya. Conan. Kopingho lebih jadul lagi. Mana ya? Ini tuh jadi nostalgia juga sih teman-teman. Kala itu. Nah, kalau di sebelah sana novel terjemahan, kalau yang sebelah sini novel Indonesia yang itu nih. Nah, yang lagi ramai ini ya. Buku Gadis Kretek. ya. Yang baru-baru ini di Iya. Netflix dimainkan oleh Dian Sastrowardoyo. Pas saya nonton filmnya, sebelumnya kan baca ya, ternyata banyak beda-bedanya sih ceritanya. Gitu ya. Yang mencari apa, Jengnya itu kan Iya. siapa? Libas ya? Libas. Sendiri. Nah kalau di sini tiga orang, tiga anaknya mencari itu. Tapi nggak apa-apa, harus beda sih. Kalau antara di novel sama di film gitu. Karena apa? Kalau sama ngapain nonton film kan? Ini kan baca buku doang gitu. Nah ya. Ini buku pelajaran, akuntansi kan itu tuh. Enggak, kalau itu kamus. Kamus. Semuanya kamus tuh, itu kamus akuntansi. Ada yang baca enggak? Oh, langka. Kalau kamus kan hanya sesekali aja ya. Kali gitu ada yang segitu niatnya. Enggak sih, langka itu jarang yang baca. Chicken soup masih ada, Ada, ciklit-ciklit gitu masih Iya, ada. masih ada. Ini apa nih Mas? Ini koleksi majalah Intisari tuh dari tahun 80-an, bahkan ada yang 70-an loh. Oh, keren. Ya pasti ada yang bolong 1-2 mah ada lah. Oke. Tapi alhamdulillah udah Ini aku masih punya nih yang di rumah nih, ilmu pengetahuan populer ini nih Oh, yang iya, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh bokap gue dulu dikumpulin. Mas kita naik ke atas boleh Mas? Oke, Kita naik ke atas ya, di atas tuh ada Oh, apa? tadi kesini dulu. Sebelum Oh kesini, Ah. ini apa nih? Ini koleksi buku-buku anak-anak. Jadi di apa di spot di sini naruhnya gitu. Biar anak-anak sambil main kan, sambil tiduran, terus main congklak atau main apa aja lah. Yang penting anak-anak tuh seneng beraktivitas di sini dulu deh. Nggak usah langsung baca dulu, nggak apa-apa. Proses baca kan butuh waktu ya, nggak langsung gitu. Minimal mereka setiap hari ketemu buku dulu gitu. Supaya terbiasa dulu ya. Iya, tapi Kayaknya lama-kelamaan otomatis kok tanpa disuruh gitu. Jadi Anak-anak suka. langsung minimal pegang dulu ya. Kemudian baru buka-buka lihat gambar kemudian baca.
Emang sebetulnya yang kayak gini tuh yang paling tepat sih. Karena kan sekarang anak-anak tuh udah dimudahkan dengan gadget ya kan. Sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan iPad-nya. Ya, ini. Banyak nih Mas yang harus saya tanyain sama Mas Edi nih. boleh, ya. Kita ngobrol-ngobrol di mana nih Mas enaknya? Iya, Kangge. Mau ke Di atas atas? dulu, ke atas dulu ngeliat suasana belajar. Jadi kalau di sini perpustakaannya, terus kalau di atas tuh aktivitas. Aktivitas belajar, terus aktivitas kalau ada event-event tertentu gitu. Nah, kalau yang tadi kan Banyak anak kecil. jadi di sini kan belajarnya ada 3 sesi ya, Kangge ya. Nah, kalau yang tadi tuh sesi pertama pra SD itu ada sekitar 26 anak tuh yang tadi barusan pulang tuh. Jadi kalau ditumpukin ke suatu waktu kan muat ya. Muat. Tadi aja udah penuh banget 26 kalau misalkan tadi datangnya jam 10. Rame tuh gitu ya. Kalau ini tempat Ini sesi yang kedua. Ini tempat belajar. Tempat belajar terus yang ngajar? Yang ngajar. Nah, ini Kak Yosi. Halo, kenalin Kak ini Yosi. Halo Mbak Anggi. Ngajar bahasa Indonesia atau semua pelajar? Satu orang doang? Satu orang ya. Biasa loh. Paling kita sama ibu-ibunya bantuin mendampingi aja gitu ya. Oh, ini sekarang lagi belajar apa nih? Kalau ini calistung dia, sesi 2, sesi 2 calistung. Calistung, membaca, menghitung, biasanya apa ya? Tulis baca ya? Tulis hitung Baca ya. tulis. Calistung. Dari umur berapa? Mas berarti yang ikut kelas? Yang pasti pra SD ya. Iya. Dari Persiapan untuk naik kelas 5 ya? sampai 7 atau sampai 8 karena kan ada juga yang belum sekolah di umur 7. Kalau di sekolah negeri kan Berarti ini mempersiapkan umur, kan? untuk masuk SD? Iya, Atau betul, gimana? Oh gitu. mempersiapkan untuk masuk SD. Dan alhamdulillah kita antusias anak-anak luar biasa besar karena kan di sini kan nggak berbayar ya, gratis dan kebanyakan orang tua yang di bawah atau ekonominya gitu. Jadi cukup terbantukan gitu dengan ada fasilitas seperti ini gitu. Alhamdulillah berkah. Oke, ini satu sesi itu berapa murid? Nggak tentu sih, karena kan ada yang mungkin orang tuanya bisa mengantarkan di sesi pertama gitu ya, atau sebaliknya juga gitu, nggak dipatok sesi pertama harus berapa, kedua nggak berapa sih, fleksibel aja gitu. Oke. Tapi setiap hari itu selalu ada kelas? Selalu ada dari hari Senin sampai hari Jumat. Jumat dari jam 10 sampai jam setengah 4. Dari jam 10 sampai jam setengah 4? Iya. Berarti itu ada berapa sesi tuh? 3. Nanti jam 2 ada lagi ya Kak Yosi ya. Nanti jam 2 ada lagi. Kak Yosi kan? Yesi ya. Yesi. Terus Kak Yesi single fighter setiap hari. Mungkin ada dari teman-teman yang mau mengajar, Itu ya. membantu Kak Yesi, silahkan. Pengajar tamu ya. Kamu lagi nulis apa? Oh belum nulis. Ini setiap hari datang atau kelas Iya, kelas setiap tertentu? hari datang. Orang-orangnya. Oh. Tapi nggak satu sekolah ya? Iya, nggak TK. harus sekolah. Ini sekarang mereka lagi belajar baca, tulis, menghitung. Jadi dalam satu hari itu ada 3 sesi. Tapi yang ngajar cuma 1. Luar biasa loh dedikasinya. Sebelum lebih jauh ngobrol-ngobrol sama Mas Edi, kita ngobrol dulu sama gurunya di sini, Mbak Yesi. Mbak Yesi muridnya banyak loh, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ya Mbak? Iya, kurang lebih. Setiap hari ngajar? Ngajar. Ngajar. Senin sampai Jumat. Wow, dari jam berapa sampai jam berapa Mbak? Dari jam Sampai kayak gitu tuh, murid sampai dari jam 10 sampai jam setengah 4 kurang lebih. setiap hari Senin Iya, sampai Jumat? setiap hari. Wow, emang punya passion ngajar, suka anak kecil atau gimana? Lebih ke suka anak kecil sih. Sama kebetulan kan emang lulusannya pendidikan. Jadi pas banget aja gitu ada di sini. Selain di sini ngajar tempat lain lagi enggak? Enggak sih. Cuma di sini aja? Iya. Kenapa mau ngajar di sini? Apa ya? Awalnya mungkin karena emang tertarik sama anak-anak sama dunia pendidikan juga ya. Kan banyak tempat anak-anak yang lain ngajar di TK gitu kan? Kebetulan di sini juga dekat sama rumah sih. Oh, Mm-mm. gitu. Terus kalau misalnya anak-anak ini yang diajarin kan tulis, baca, matematika gitu. Iya. Ceritain dong gimana sih pengalamannya ngajar anak-anak yang kan ini nggak ngajar di sekolahan gitu, tapi ini kan ekstra gitu kan ya. Sampai Mbak Yesi tuh mau bela-belain gitu. Di
di sini yang namanya anak-anak itu kan setiap anak itu kan unik ya. Jadi setiap harinya moodnya beda-beda. Jadi kita belajar juga untuk menghandle mood anak-anak itu kayak gimana. Terus dimulai dari dia bener-bener 0 sampai dia bisa itu jadi jadi kesenangan tersendiri gitu untuk kita. Mbak Jessi umur berapa ya? Umur 25. Oh, masih muda ya, tapi mau mengabdi untuk anak-anak. Terus kalau misalnya mereka ini kan belum sekolah nih katanya, belum masuk SD gitu kan. Iya. Ada titipan dari orang tuanya gitu nggak sih? Ini dalam 2 minggu kepengen bisa apa atau apa gitu? Kalau untuk titipan kayaknya semua orang tua pasti pengen anaknya cepet bisa ya. Cuman nggak ada yang untuk tekanan kayak ini kak harus 2 minggu bisa, enggak sih. Kalau tantangannya ngajar anak-anak ini apa? Itu ngehandle moodnya. Kadang ada yang lagi pengen belajar jadi dia semangat banget gitu. Kadang kalau misalnya dia lagi nggak mau belajar jadi susah banget gitu ngajarinnya. Terus gimana dong supaya moodnya jadi baik? Dikasih permen kah atau diajakin denger dongeng dulu atau baca komik dulu atau apa? Enggak, dibiarin aja dulu untuk dia main sampai dia benar-benar siap untuk belajar. Kebanyakan kayak gitu sih. Nggak gampang loh soalnya teman-teman kalau ngajar anak kecil tuh. Iya, ya kan? iya benar. Ada, apalagi lagi panas-panas kayak gini kan, ada Iya. mood-mood yang harus dijaga ya. Iya benar. Oke. Thank you Kak Yesi. Ini banyak loh yang pengen dinilai. Aku boleh ikutan nilai nggak? Boleh. Aku kasih 100 aja semua ya. Seneng banget. Tapi ini dong. bagus loh, teman-teman. Ini tulisan anak-anak ini, iya kan? Iya, Ini bagus loh tulisannya. Nanti boleh diambil gambarnya deh. udah rapih juga Iya tulisannya. rapi, nggak keluar garis, bulat gitu. Hebat. Proud. Masih TK. Bagus loh tulisannya. Enggak, saya TK PAUD. Anak TK PAUD. Ini namanya belum di bekal. Mereka dikasih PR juga nggak? Enggak. Kadang iya, kadang enggak sih, soalnya kan di sini kan jadi tempat pelarian anak-anak dari gadget gitu. Soalnya kalau di rumahnya orang tuanya tuh banyak ngeluh, ini kak main handphone mulu kak gitu. Jadi ya udah di sini aja, ditahan di sini gitu. Jadi biarin aja dia main gitu. Satu kelas berapa lama? Paling 1 jam kecuali sesi 1 2 jam soalnya anaknya banyak banget. Sekitar 26. Kayak tadi itu loh. Iya, 26 anak. Bisa tuh kan nge-handle sendirian tiap hari. Iya karena kan nggak aku kayak harus duduk gitu, dia enggak. Biarin aja dia bermain. Gue ulang ya. Terus kamu sehari ada 2-3 kelas gitu, bisa nge-handle sebanyak itu anak-anak? Alhamdulillah sih bisa. Cuma ya kalau untuk ditanya maksimal atau nggak maksimal ya itu tergantung dari anak-anaknya juga gitu kan. Nggak pernah berniat ngajak temen gitu buat ganti-gantian ngajar? Enggak, kebetulan kan aku kan juga dari ini yayasan juga. Jadi tuh ada namanya Ruang Aksara, dia tuh ngirim guru ke taman baca gitu. Jadi satu taman baca itu cuma 1 guru. Kenapa? Kurang tahu. Nggak pernah dikasih tahu ya? Tapi ada syaratnya untuk bisa jadi guru untuk di taman baca? Iya, minimal S1 pendidikan. S1 pendidikan. Terus kalau kayak gini digaji nggak sih? Ada sih Dikasih gaji. dari yayasan tadi? Dari yayasan tadi. Oh, yayasan dikasih. Kalau di sini kita jadi relawan. Tapi mulia sih. Jarang-jarang ada yang mau soalnya. Nah iya, makanya juga Aksara masih satu-satu karena nyari guru itu susah katanya. Nyari guru untuk di taman baca kayak gini susah. Iya sih. Bukan cuma skill ya, Iya. tapi hati buat ngajar anak-anak ya. Iya. Makasih Kak Yesi. Iya, sama-sama. Nah, pas masuk kebetulan kan pakai celana pendek ya, terus pakai sendal juga gitu. Nah, pas udah mau masuk ada petugas gitu di depan, mau ngapain ditanya gitu kan, mau ini pinjam buku gitu, mau baca-baca gitu. Nah karena penampilannya pakai celana pendek dan pakai sendal, nah nggak dibolehin. Sedih tuh saya tuh, berasa banget itu sedih, nggak boleh masuk tuh kan.